Selamat malam, salam jumpa lagi sahabat Rumah Rafa. Kembali lagi bersama kami di podcast Rumah Rafa dan ini podcast ketiga dari channel kita. Ya, kita sedang berbincang-bincang santai tentang panggilan. Panggilan yang dijalankan dengan serius, kita bisa bincangkan dengan santai. Dan pada kesempatan ini kami dari studio Rumah Rafa ingin mempersembahkan bincang-bincang ringan tentang panggilan sebagai persembahan di hari Minggu panggilan sedunia yang ke-57, dan yang akan hadir sebagai bintang tamu kita itu seorang Bruder SPD. Tentang siapakah dia, bagaimana Bruder itu, formasinya, dan hal-hal lain, nanti kita akan bincang-bincang bersama dengan dia. Dan sebelum berlangkah ke bincang-bincangnya dengan dia, mari kita saksikan bersama-sama Bruder kita ini yang punya potensi di bidang musik, ingin menunjukkan kebolehannya kepada kita. Mari kita saksikan. Selamat datang, selamat bergabung di podcast Rumah Rafa. Jadi ini kita sengaja di sini settingnya santai, relax untuk kita bincang-bincang. Oke, terima kasih Evaristo. Oke. Halo, salam jumpa bersama saya untuk semua penonton podcast Rumah Sentrafa. Salam jumpa. Kali ini kita akan berkenalan sedikit perihal panggilan menjadi seorang bruder. Iya bruder. Itu tujuan kita bincang-bincang santai toh. Oke. Mungkin bruder perkenalan diri, identitas begitu. Asal mana? Nama lengkap Bruder Legisius Oki SPD, asal dari Paroki Santo Yohanes Pemandi Bakitolas. Bakitolas di mana bruder? Dia termasuk Dekanat Mena, Keuskupan Atambua. Itu di dekat Pantura, perbatasan Timor Leste. Jauh-jauh dari timur, ingin mengejar impian, ingin mewujudkan panggilan Tuhan di tanah Maumere ini. Jalan-jalan sambil menabur. Jalan-jalan sambil menabur. Ya. Ya pasti benih-benih yang ditabur itu akan tumbuh, tahu? Kita tidak tahu. Tergantung musim-musim. Semoga Tuhan mengaminkan doa-doa kita. Oke, ini bruder. Mungkin ya pasti banyak orang bertanya-tanya tuh, kenapa jadi bruder? Apa alasannya? Dan dalam konteks ini kan bruder ini bruder SPD. Mungkin bisa diceritakan lah bagaimana awal ketertarikan sampai muncul panggilan untuk mau menjadi bruder, atau awal bagaimana kenal SPD dan kenapa harus jadi bruder? Mungkin diceritakan dulu. Saya kenal Bruder SPD tepat saya SMA kelas 3.
saat itu ada seorang bruder SPD, bruder Clemens Balan, almarhum. Oh iya, Bruder Clemens. Iya, pergi melakukan aksi panggilan di sekolah kami, SMA Negeri di Komi Utara. Saat itu kami ya laki-laki yang kelas 3 dikumpulkan di satu ruangan, lalu bruder mulai melakukan aksi panggilan. Mendengar penjelasan bruder, saya pada akhirnya menentukan pilihan. Saya jatuh cinta untuk bergabung bersama para bruder SPD dibanding menjadi imam. Alasannya sederhana sekali. Saya ingin melayani Tuhan sesuai dengan minat dan bakat yang saya miliki. Itu saja alasan. Jadi alasannya sangat sederhana. Ingin melayani Tuhan dengan segala kemampuan yang ada dalam diri. Ya. Dan memang sengaja lah, itu sebuah pilihan yang sadar untuk menjadi bruder kan? Iya, saya kira begitu. Dan walaupun ditawarkan dua pilihan untuk menjadi frater atau bruder, secara sadar bruder memilih untuk menjadi bruder. Kira-kira maksudnya ada tidak pertimbangan mau frater atau bruder, pertimbangan ke bagaimana? Biasanya kan orang-orang di luar itu pertimbangannya begini. Kalau frater kan nanti kita ditabiskan, kita jadi imam. Bruder ini tidak ditabiskan, tidak bagi hosti. Ada tidak yang seperti itu? Nah, saya kira kalau bruder kita sama-sama bagi hosti ya pada hari Minggu atau pada saat Ekaristi. Pertimbangan saya waktu itu pertama, itu yang tadi saya bilang, saya ingin melayani Tuhan berdasarkan apa yang saya miliki, kemampuan saya di bidang ini. Iya. Saya ingin melayani Tuhan dari segi itu. Yang kedua, pertimbangan ekonomi juga. Saat itu untuk soal keuangan, para frater saya kira mereka kumpul uang 5 juta pada tahap awal masuk. Iya. Kalau kami bruder waktu itu 3.500.000. Dan saya kira itu lebih ringan untuk kita tempuh. Oke, faktor motivasi dari dalam dan disokong oleh faktor ekonomi ya. Pilihan itu jadi bulat ya. Oke bruder, terima kasih untuk itunya. Terus perjalanan dari dulu di Timor dan sampai sekarang di Ledalaru itu bagaimana? Iya. Pada tahun 2014, tepatnya bulan September, saat itu saya mulai berangkat dari Timor ke Ende. Dengan segala tekad saya bilang saya akan pergi dengan satu misi bahwa saya sedang jalan-jalan sambil belajar. Jalan-jalan sambil belajar. Belajar dalam konteks ya kita mengikuti panggilan yang sedang kita alami. Ya, bulan September 2014 saya bergabung bersama para bruder di BSK, Biara Satu Konradus Ende. Itu formasi untuk para bruder. Lalu Juni 2015 saya diutus untuk melanjutkan masa formasi di novisiat Santo Yosef Nenuk. Oh, jadi novisiatnya dulu di Nenuk. Di Nenuk sampai tahun 2017 mengikrarkan kaul pertama di sana. Oh iya, minta maaf dulu bruder, jeda dulu. Jadi saya mau bilang bahwa dalam SVD itu kalau misalkan mau menjadi bruder harus ke ini formasi awalnya persiapannya di BSK ya. Di Biara ini Santo Konradus di Ende. Kalau mau menjadi frater jalurnya ada yang jalur seminari kan? Iya. Kalau misalnya dari SMA biasa, SMA yang selain seminari, ada yang melalui KPA atau kelas persiapan atas atau ada yang melalui postulat SVD itu yang ada di Buanior. Dan setelah itu masing-masing kan semua formadi diarahkan ke novisiat. Iya. Sebagai di sana kita disatukan dalam satu rumah pembentukan. Rumah pembentukan formasi dasarnya di situ. Nah, di kita di Indonesia ada 3, Nenuk, Batu Malang dan Liku. Dan biasanya kita di wilayah NTT sini kan pilihannya lebih ke Kuvu atau ke Nenuk. Dan bruder memilih di Nenuk. Nenuk itu di Atambua di Timor. Sekarang oke, silakan lanjut. Itu tadi informasi untuk. Setelah mengikrarkan kaul pertama, saya kembali ke Biara Satu Konradus Ende melanjutkan masa formasi saya sebagai junior. Tahun pertama itu setiap hari kami mendalami profesi kami, belajar ekstrakurikuler bersama beberapa dosen yang mendampingi kami. Lalu pada tahun 2019 saya juga dipercayakan untuk melanjutkan praktek
di Penerbit Nusa Indah. Oh, praktik di Nusa Iya, Indah. di Penerbit Nusa Indah. Lalu pada akhir tahun 2019, ya awal 2020, saya dipercayakan untuk melanjutkan studi, ya, studi lanjut di STFK Lerlero. Oh, jadi kan di sini kita studinya filsafat. Iya, Dan jarang sih bruder yang studi filsafat kan? iya. Itu apakah itu pilihan bebas dari bruder untuk mau sekolah filsafat ataukah serikat melihat potensi atau peluang-peluang yang bisa diambil dari apa yang ada pada bruder untuk kemudian memilih bruder untuk belajar filsafat. Dan ini mungkin pertanyaannya sebelum bruder menjawab tentang kenapa harus filsafat, lebih ke sistem bruder itu yang bagaimana sistem formasinya. iya. Apakah beda dengan frater? Kalau sistem formasi untuk bidang karya kita sedikit berbeda. Formasi para bruder itu diarahkan untuk terampil di bidang-bidang tertentu, misalnya bidang pertanian, teknik mesin, teknik sipil, bisa juga di filsafat macam saya saat ini, ada bisa di bidang kesehatan sebagai perawat, juga di beberapa bidang lainnya sesuai dengan kemampuan dan minat teman-teman bruder. Itu pada umumnya begitu. Dan saya pada saat itu saya memilih beberapa bidang, itu diantaranya manajemen bisnis, musik, dan ya sesuai kebutuhan serikat saya dipercayakan untuk studi filsafat. Dan saya kira saya ingat salah satu motivasi yang saya pernah dengar, salah satu kata-kata motivasi ya yang sangat menginspirasi saya itu dari seorang Pater Karni. Oh, dari Pater Karni. Ya. Yang sekarang ini Magister di Novisiat Neno gitu. Beliau dulu pernah mengatakan demikian. Tempat yang paling indah untuk seorang misionaris adalah tempat di mana kita ditempatkan. Tempat di mana kita diutus. Itu tempat yang paling indah karena itu adalah kehendak Tuhan. Jadi saya merefleksikan kembali kata-kata ini dan saya menerima tugas ini sebagai sesuatu yang sangat mulia untuk hidup saya ke depan. Jadi ya, tempat paling indah untuk seorang misionaris adalah tempat di mana dia diutus, tempat di mana dia ditugaskan. Dan itu menjadi pegangan bagi bruder untuk menerima perutusan itu untuk bersekolah di Ledalaro. Dan dengan perutusan untuk berkuliah di Ledalaro dan yang pasti itu kan kebutuhan serikat yang kemudian mempercayai bruder untuk ambil kuliah filsafat kan? Iya. Dan sejauh ini ya bruder sudah berjalan 3 tahun. Sudah berapa tahun dalam berkaul? Ini tahun ini saya ikut kayak pembaruan kaul, melakukan pembaruan kaul yang ke-6 kali. Oh, yang ke-6. Ya. Memang ini untuk sekedar diketahui bahwa formasi para bruder itu mereka sebelum berkuliah begini, sebelum mendalami profesi itu 2 tahun kan masa juniorat. Dan mungkin baiknya sebelum ya kita melangkah ke perbincangan lain, mungkin bruder bisa gambarkan kayak urutan dari formasi bruder itu ini. Kalau untuk formasi para bruder, yang pertama itu tahap postulat. Itu tahap di mana kita yang baru menyelesaikan pendidikan SMA, sekolah menengah atas, kita pada umumnya diterima untuk bergabung sama para bruder sebagai seorang postulat. Itu selama 1 tahun, kurang lebih 10 bulan kita melaksanakan. Ya, saat itu kita bergaul dalam tanda petik dengan hal-hal mendasar untuk menjadi seorang biarawan pada umumnya. Dasar di hari sekali untuk berdoa, membuka brevir, untuk bernyanyi, ada beberapa hal mendasar yang mengantar kita untuk masuk lebih dalam. Nah, setelah 1 tahun atau kurang lebih 10 bulan,
kita melanjutkan ke novisiat yang tadi sudah kita bahas, Iya. entah di Nenuk atau di KUU. Ya untuk 2 provinsi, jadi INDT ini umumnya kita di antara 2 novisiat ini. Iya. Itu selama 2 tahun, dan itu kita bersama para teman-teman frater, formasinya sama, apa yang kita peroleh sama. Iya, sama. Lalu setelah itu para bruder akan kembali ke BSK, ke Biara Satu Konradus, lalu diutus lagi ke tempat praktek. Sebelum diutus ke tempat praktek, ada satu tahun lagi, 1 tahun masa formasi, itu masa junior tahun pertama. Masih datang. Itu kita akan bergelut dengan, ya mulai bermain-main dengan arah kita ini nanti mau kemana ini, mau jadi apa ke depan ini, mau studi apa, kira-kira mau dalami profesi sebagai apa, bruder yang berkarya di bidang apa. Ya, karena bruder kan intinya itu di karyanya, Iya. karya pelayanannya. Karya pelayanan di bidang apa. Dan masa junior tahun pertama itu yang kemudian menentukan akan kemana nanti ke depannya. Dan itu didukung oleh masa junior tahun kedua. Kita sudah mulai terjun ke lapangan untuk mendalami profesi kita ke depan mau jadi apa. Dan itu yang menentukan kita mau kuliah apa, mau kuliah bidang studi apa, dan itu nanti menjadi pasti apa bidang kita ke depan, itu berkarya, melakukan misi karya pastoral di situ. Oh ya, jadi untuk pilihan yang kemudian yang pasti kan semua kuliah. Ya, dan untuk kuliah itu ada penyesuaian antara kemampuan dalam diri dengan kebutuhan serikat itu. Ya. Apa kebutuhan serikat dan apakah kemampuan dalam diri ini mampu memenuhi kebutuhan itu toh? Saya kira para pembesar, para formator kita, mereka melihat kita punya perkembangan sejak formasi awal hingga saat kita diutus untuk studi lanjut. Setelah studi lanjut kami akan kembali ke BBK untuk ke Biara Satu Konradus untuk masuk ke masa probasi lalu menjalankan KAU kekal. Itu formasi bruder itu berlangsung berapa tahun? Kurang sampai di lebih KAU kekal. 9 sampai 10 tahun. Sama seperti itu. Berarti sama sebenarnya dengan formasi frater kan? Kita kan KAU kekal bersama-sama. KAU kekalnya sama-sama. Sebagai satu angkatan. Jadi kalau misalkan begini, kan kita duduk santai saja, ada kaki sambil minum air, ada air dari tadi, minum saja. Ini berarti kan kita memang ya satu angkatan, misalkan dari postulat, kemudian di novisiat kita juga satu angkatan. Kalau frater ya setelah novisiat 2 tahun itu kan langsung kuliah, studinya filsafat. Bruder masih ada junior 1 dan junior 2. Setelah itu baru kuliah. Dan kalau frater kan setelah 4 tahun filsafat, top itu ya 1,5 tahun kemudian probasi atau novisiat kekal 6 bulan kemudian ini apa? KAU kekal. Jadi nanti KAU kekalnya juga sama. Oh, waktu jadi masih memasuki masa probasi juga itu pada umumnya sama-sama. Pada bulan yang sama. Jadi untuk KAU kekalnya juga sama-sama. Tempatnya yang berbeda, para frater di Lenderot, para bruder di BSK. Di BSK ini. Itu kalau setelah KAU kekal langsung ke tempat perutusan. Iya, tergantung tempatnya di mana. Kalau dekat kita bisa langsung kan, tapi kalau di luar negeri ya masih ada bahasa administrasi dan persiapkan. Oh ya, itu yang sedikit membedakan antara formasi bruder dengan frater yang kemudian jadi imam. Kalau frater kan setelah KAU kekal masih ada teologi. Ya, studi teologi. Ya, studi teologi 2 tahun kemudian kita habiskan untuk menjadi diakon yang lalu ya puncaknya menjadi imam. Ya. Itu ya sepertinya ya yang menjadikan itu perbedaan itu kayak bruder untuk ini karya pastoral, teman misi, teman seperjalanan para imam. Ya. Kalau imam untuk ya itu karya pelayanan imamatnya begitu. Itu makanya ada formasi yang berbeda. Sebenarnya muatannya sama kan? Sama. Ya. Intensi kita sama. Kita punya satu spiritualitas yang sama. Terus bruder sejauh ini perjalanan menjadi seorang filosofan itu bagaimana? Cerita dulu dengan bagaimana kehidupan di unit ini yang
Notabene kan kita frater Mayoritas dan frater, ya. bruder, ya. Dan mayoritas itu kan frater, hanya 2 orang bruder. Apakah ada rasa, ih saya ini bruder, teman-teman frater, atau ya kita welcome lah, kita satu rumah, kita satu keluarga, kita saudara walaupun tidak sedarah begitu, atau kok ada rasa rasa lain, apa yang boleh rasakan ya kita bergabung di sini. Sejauh ini ya saya rasa nyaman saja, seperti Ya. sama saudara sendiri, seperti rumah sendiri, dan saya kira tidak ada unsur-unsur diskriminasi dari teman-teman frater, dan kita semua saling mendukung lah dalam ya baik di bidang misi kita sebagai student yang sementara bermisi di kuliah dia di kampus, atau karya pastoral kita di luar, entah itu melayani umat atau melakukan aksi-aksi sosial atau apa, kita selalu bersama-sama. Jadi untuk saya rasa sangat nyaman sejauh ini. Ya sangat nyaman karena memang ya kalau dilihat kan kita di sini selalu saling menghargai, dan tidak ada yang begini memisahkan kita kayak ya frater dan bruder itu beda karena kita merasa satu jalan toh, hanya karena ya soal status lah. Ya, kayak ya karena kalau kita lihat di luar ya ini bukan mau ngomong apa, tapi sejauh yang saya dengar ya, bisa jadi ada yang menganggap itu tidak, bisa jadi ada yang menganggap benar. Ada yang melihat kenapa aku harus jadi bruder, tidak ditabiskan, tidak seperti imam, seperti ya ada privilege tertentu lah untuk imam, dan seakan-akan memandang bruder itu kayak kurang. Tapi sebenarnya kan kita punya satu semangat yang sama, punya satu jiwa yang sama. Hanya status itu yang menentukan tugas kita bagaimana, itu yang berbeda kan. Ya, sejak awal saya kira sebelum Konsili Vatikan II itu kan pemahaman soal bruder itu kan adalah pembantu imam, kalau saya tidak keliru. Sebelum Konsili Vatikan II pada ya kedua, bruder itu ada sebagai pembantu imam. Tapi setelah Konsili Vatikan II kita punya pemahaman untuk misi gereja itu sudah mulai bergeser, sehingga pemahaman untuk para bruder juga sudah mulai bergeser. Kita melayani Tuhan, melayani Allah sesuai dengan apa yang kita miliki. Panggilan kami sebagai bruder juga ya dengan tahu dan mau kita bergabung dalam Seri Sabda Allah untuk melayani Tuhan dengan spiritualitas yang sama dari Bapa pendiri, dan sejauh apa yang kita bisa buat silakan layani umat dengan kemampuan kita. Ya artinya kita punya satu jalan yang sama, punya satu pilihan yang sama, hanya karena ini punya saya, dan dalam satu kerangka yang sama saya mau memberikan ini kepada ini umat Allah sebagai bagian dari serikat begini. Ini yang saya bisa, dan ketika saya merasa bahwa pilihan saya untuk menjadi bruder, untuk melayani umat dengan karya yang terjun langsung ke masyarakat, itu pilihan saya tanpa harus merasa bahwa ini sebagai pilihan yang seakan-akan membantu. Tapi sebenarnya ada satu kesadaran kan bahwa kita punya pilihan yang setara. Ini kan soal tergantung refleksi kita kan. Refleksi soal panggilan, refleksi soal pelayanan. Ada yang ya sampai saat ini apa jadi bruder? Bruder itu istimewanya apa? Dan untuk pertanyaan semacam ini, saya kira saya bisa jawabannya singkat saja. Untuk segala sesuatu yang saya rasa baik, apa yang saya bisa buat, ya saya buat yang itu dan sesuai dengan apa yang saya bisa. Menjadi bruder itu bukan soal status sosial yang engkau harus memimpin begitu banyak umat, atau menjadi biarawan itu bukan soal status sosial. Iya. Untuk saya itu bukan, itu satu refleksi yang terlalu pragmatis, terlalu diskriminatif juga ada di dalam. Iya. Jadi untuk saya biasa saja engkau melayani Tuhan dengan dirimu, dengan apa yang ada dalam dirimu. Begitu dengan saya, pilihan saya ini bebas. Saya juga enjoy saja dengan apa pilihan hidup saya. Minta maaf saya minum air sedikit. Saya juga semua kali ini semua habis. Oh ya, dengan satu aspek lagi yang saya pikir penting juga di sini. Ya Tuhan yang memilih kita, itu Tuhan yang menentukan jalan kita juga kan. Dan kemudian pilihan kita akan jatuh pada jalan yang mana,
Tuhan sebenarnya sudah pelan-pelan semacam merangkai jalan jalur yang kemudian mengarahkan kita pada kehendaknya. Dan pilihan kita kemudian ya pilihan yang sudah Tuhan arahkan untuk pada akhirnya kita memilih itu. Dan saya pikir juga mungkin ya saya yang frater yang memilih kemudian menjadi frater dan Bruder Regi yang memilih menjadi bruder itu merasakan hal itu bahwa Tuhan menggerakkan kita akan memilih ke jalan yang mana untuk berada dalam panggilan khususnya ini. Dan bagaimana, Bruder? Ya, kalau soal panggilan, sejauh yang saya alami sebagai bruder SPD, tidak ada sesuatu yang luar biasa yang membedakan kita. Entah suster, entah bruder, frater kekal, atau frater yang akan menjadi imam, calon imam. Kita semua dipanggil dengan nama masing-masing, dan saya yakin dan percaya bahwa kita sudah diberikan satu kepercayaan, sudah satu pekerjaan yang jauh di depan sana, dan kita masing-masing dengan cara kita siap untuk mencapai itu. Jadi soal pandangan dari umat, pandangan dari masyarakat, soal status sosial kita yang membedakan kita, yang mungkin kadang yang ini diagungkan, yang ini dianggap tidak terlalu ini, saya kira ya mungkin soal ya persepsi satu konsep ya persoalan gitu ya, soal konsep lah, bagaimana masyarakat membentuk persepsi itu. Saya kira itu saja, tidak ada sesuatu yang luar biasa, tapi itu tidak menjadi persoalan dalam kehidupan bersama, karena umat juga menyadari, mengalami bagaimana karya para suster, para bruder yang turut membantu karya misi gereja, para imam mereka dari altar, kita bersama-sama dari itu untuk melayani. Pada intinya Tuhan yang menentukan jalan kita, Dia yang memberi kita arah, dan kita yang kemudian menjalani sesuai dengan kehendak Dia yang telah memilih itu. Dan ya sudah lumayan panjang kita cerita-cerita ini ya. Semakin panas semakin berbawa istirahat. Semakin lama kita omong semakin muncul semua hal yang kita mau ceritakan. Tapi kita juga berbatas waktu ini. Ya. Mungkin Bruder ada mau motivasi ini kan bisa juga menjadi ajakan bagi teman-teman di luar yang menonton acara kita juga untuk ya masuk formasi bruder, atau juga mau masuk frater, atau juga yang teman-teman perempuan itu mau masuk suster. Artinya mungkin ada satu motivasi yang bisa jadi dengan motivasi yang bruder berikan itu semacam membuka pintu untuk mereka untuk menyadari bahwa Tuhan juga menentukan jalan yang sama untuk mereka. Mungkin ada bruder. Oke, terkait motivasi. Setiap kali saya melakukan aksi panggilan di mana saja, satu kalimat pendek yang selalu yang selalu mengawali saya punya pembicara. Saya selalu ingatkan teman-teman yang baru tamat SMA, yang sedang bingung dengan kemana mereka mau pergi. Saya selalu bilang, kita yang baru tamat SMA, usia-usia seperti itu, kita ibarat matahari yang masih sangat pagi. Mentari pagi itu, dia masih sangat pagi. Bisa pohon-pohon juga masih diberi dengan embun, masih ada sedikit air-air di sana. Kita belum merasakan bagaimana panasnya matahari itu. Kita masih sangat terbuai dengan kain panas itu lelapnya malam itu. Ya, itu saya punya analogi, bagaimana saya mendorong teman-teman untuk berpikir lebih jauh ke depan. Kita belum mengalami yang pertama, panasnya matahari, yang pada akhirnya kita sampai pada senja. Jadi sebelum mencapai itu, sebaiknya putuskan secara baik. Engkau pilih yang mana, harus tegas. Kalau merasa ada panggilan, pada momen ini, pada kesempatan ini, saya ajak teman-teman untuk bisa bergabung bersama kami. Bisa juga jadi frater SPD, bruder SPD, juga para suster SSPS, saudara-saudari kami, kami saudari. Bisa bergabung bersama kami. Selamat datang untuk teman-teman yang bergabung. Datang dan lihat sendiri, alami sendiri, refleksikan sendiri. Soal keputusan untuk menjadi atau tidak, itu ada waktunya.
silahkan datang untuk mengikuti proses. Jangan takut dengan tidak menikah atau tidak apa. Itu bukan sesuatu yang pasti dalam hidup. Jalani saja dulu. Ada banyak hal yang kita akan alami di sini. Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang baik. Bisa jadi melalui jalan ini Tuhan punya rencana yang lain untuk masa depan. Jadi jangan takut terhadap sesuatu yang belum tentu akan terjadi pada masa yang akan datang. Santai saja, jalan-jalan sambil belajar. Pada waktunya bukan sadar dan kau sudah di mana, silahkan. Jalan-jalan sambil menabur pokoknya menabur. Kita jangan sampai menuai. Oke. Terima kasih banyak Bruder untuk pesannya, untuk motivasinya. Jadi ini persembahan spesial dari kami di hari Minggu Panggilan Sedunia. Dan ya sudah cerita sangat panjang tadi. Yang pasti bahwa semua pilihan yang kita ambil itu bagian dari panggilan kita, dan kita merasa bahwa menjadi biarawan, menjadi misionaris itu adalah panggilan khusus untuk kita. Dan ya di hari Panggilan Sedunia ini kami hanya mau mengajak teman-teman kalau punya ketertarikan untuk bergabung bersama kami, ya entah sebagai frater, entah sebagai bruder, entah sebagai suster, entah di SVD yang kemudian nanti bisa bergabung bersama kami di Rumah Rafael, ataukah di ordo-ordo lain yang lebih dekat. Kalau punya ketertarikan itu, bukalah hati, bukalah pikiran untuk mengikuti Anda. Selamat bergabung. Ya, selamat bergabung. Dan ya, yang pasti untuk kita semua Tuhan sudah tentukan kita harus kemana, dan Dia sudah merangkai jalan untuk kita dan kita menjalaninya. Dan teman-teman yang punya rasa dalamnya, biasanya kita kan selalu ada keterbukaan dalam hati tuh, mau begini, mau ikut ini. Kalau ada rasa mau masuk biar, cobalah masuk. Ada yang begini, yakin dari awal untuk masuk. Ada yang kayak rasa, sepertinya ada sesuatu yang menarik, cobalah. Soal bagaimana pada akhirnya nanti Tuhan sudah ada rencana untuk kita, dan itu tadi apa yang Bruder bilang tadi kan. Ya. Dan yang pasti semuanya akan indah pada waktunya. Ya, setiap pilihan harus dipertanggungjawabkan. Silakan memilih, bertanggung jawab itu untuk hidupmu. Untuk hidup kita semua. Begitu pun kita yang berada dalam jalan panggilan ini, masing-masing kita bertanggung jawab dengan pilihan hidup kita. Kita bertanggung jawab untuk Tuhan, bukan untuk orang lain. Orang mau bilang apa, terserah. Tetapi kita yang menjalani itu, santai saja, hidup. Santai saja. Intinya ada tanggung jawab terhadap itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bruder. Teman-teman, karena kita sudah sangat, ya sudah berapa menit dari tadi ini, kita tidak lihat jam juga ini. Kita mau 1 jam. Terlalu asiknya ngobrol ini. Ya, kita juga berbatas waktu kan, jadi saya mau berterima kasih kepada Bruder yang sudah mau bersedia menerima undangan kami untuk bercakap-cakap ringan pada malam hari ini, untuk kita persembahkan kepada umat kita, kepada teman-teman kita, sesuatu yang istimewa lah di hari Minggu Panggilan Sedunia ini. Dan untuk teman-teman, ya karena ini teman-teman nonton di YouTube kami, Rumah Rafael, ya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikanlah. Kalau iya, ada yang merasa bahwa teman ini punya ketertarikan sebenarnya untuk masuk biara, coba kirim ke mereka ya. Mungkin dengan ini juga mereka punya rasa tertarik untuk masuk. Ya, dan selalu dukung kami dalam doa-doa kalian, dan semoga apa yang telah Tuhan percayakan bisa kami pertanggungjawabkan. Selamat malam untukmu semua. Selamat merayakan hari Minggu Panggilan Sedunia. Dan pada akhirnya, salam dari Rumah Rafa. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.